Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Nurul Husna dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan akan materi inovasi kurikulum berbasis terpadu KTSP kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang telah disempurnakan untuk mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Dan untuk itu, adapun penjelasannya demikian. Untuk soalan pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Pertama itu ada komponen masukan, selanjutnya ada komponen proses, dan yang ketiga itu ada komponen produk. Nah, di mana komponen masukan ini, di mana kurikulum menitikberatkan kepada mata pelajaran logis dan sistematis agar tujuan belajar siswa mampu menguasai struktur pengetahuan. Selanjutnya untuk komponen proses sendiri, di mana kurikulum menitikberatkan pada pembentukan konsep berpikir dan juga cara belajar yang diarahkan pada pengembangan peta kognitif. Dan yang terakhir adalah komponen produk, di mana kurikulum menitikberatkan pada pembentukan tingkah laku yang lebih spesifik lagi. Untuk soal yang kedua, prinsip-prinsip apa saja yang menjadi dasar pengembangan inovasi uh, berbasis keterpaduan. Di antaranya ada kesesuaian dengan tujuan kurikulum, tema aktual, materi yang saling berkaitan, pertimbangan jenis karakteristik peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan sesuai dengan tujuan kurikulum di sini adalah uh, pengembangan inovasi berbasis keterpaduan ini haruslah sesuai dengan tujuan akan kurikulum itu terbentuk. Nah, di mana apabila tujuan kurikulum itu sesuai uh, dengan tujuan kurikulum dengan apa yang ingin disampaikan, maka pengembangan inovasi berbasis keterpaduan ini akan berjalan dengan baik. Selanjutnya tema aktual, dan yang dimaksudkan dengan tema aktual di sini adalah di mana tema ataupun materi yang dibahas itu haruslah terbaru dan juga yang telah disesuaikan oleh BS NP. Dan selanjutnya sini materi yang saling berkaitan. Nah, dimaksud dengan materi yang saling berkaitan adalah di mana antara materi satu dengan materi yang lainnya itu saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah memperhatikan karakteristik peserta didik. Nah, yang dimaksud dengan karakteristik peserta didik adalah apabila penggunaan inovasi berbasis keterpaduan ini harusnya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mengapa demikian? Karena apabila tidak menyesuaikan karakteristik peserta didik, maka inovasi kurikulum berbasis keterpaduan ini tidak dapat berjalan dengan semestinya. Untuk soal yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Nah, karakteristiknya itu diantaranya itu yang pertama ada berpusat pada peserta didik, yang selanjutnya ada dan memberikan pengalaman langsung, yang ketiga itu ada konsep dan dari berbagai bidang studi, yang keempat di sini ada bersifat luas, aktif, holistik, dan juga otentik, dan yang terakhir adalah berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan dari peserta didik. Yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dari kurikulum. Nah, KTSP sendiri merupakan sebuah inovasi dalam kurikulum yang mengedepankan pada kondisi kebutuhan dan juga kompetensi daerah. Mengapa demikian? Dikarenakan pada setiap daerah sendiri memiliki peserta didik dengan kemampuan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Jadi dengan adanya KTSP ini diharapkan banyak peserta didik yang mampu belajar dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan juga kompetensi daerah mereka masing-masing. Untuk soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun serta dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia yang mengacu kepada standar isi dan juga standar kompetensi lulus beserta berpedoman pada panduan umum yang disusun oleh BSNP yang telah disesuaikan dengan kondisi dan juga kondisi, kebutuhan, dan juga kompetensi daerahnya masing-masing. Untuk soal yang soal yang keenam. Nah, bagaimana landasan dan juga prinsip-prinsip dari KTSP? Nah, landasannya itu dibagi menjadi dua, yaitu landasan filosofis dan juga landasan yudiris. Nah, untuk landasan filosofis sendiri, bahwasannya sekolah dasar sebagai pusat pengembangan lanjutan yang menitik beratkan budaya dan yang tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Sedangkan landasan yudiris ini terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan lain sebagainya.
Nah, untuk prinsipnya itu diantaranya berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan juga lingkungannya, beragam dan terpadu, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan hidup, menyusun dan berkesinambungan, belajar hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, apa saja komponen, dan selanjutnya itu ada yang soal ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP. Yang pertama itu ada visi dan misi satuan pendidikan itu sendiri, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, menyusun kalender pendidikan, struktur muatan KTSP, silabus, dan juga rencana pelaksana pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Untuk soal yang ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan pada KTSP sendiri mengacu pada standar isi dan juga standar kompetensi lulusan, serta berpedoman pada penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah dan juga madrasah. Nah, untuk soal yang ke-9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Nah, pengembangan akan kurikulum 2013 ini sendiri merupakan sebuah inovasi dalam kurikulum dikarenakan pada proses pengembangannya, kurikulum ini diharapkan mampu untuk membuat siswa berpikir logis dan juga aktif di dalam kelas, serta tidaklah lagi menganggap bahwasannya guru itu sebagai sumber utama dalam kegiatan pembelajaran. Namun, ada buku pegangan siswa dan juga informasi yang bisa didapatkan melalui internet mengenai pembelajaran yang akan dibahas di dalam kelas. Selanjutnya, untuk soal yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, yang pertama itu ada mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan juga sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotoriknya. Yang selanjutnya di sini ada sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana siswa menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan juga memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajarnya. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan juga masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan yang terakhir adalah kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut lagi dalam kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Untuk soal yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang telah disempurnakan? Nah, landasannya ini dibagi menjadi 4, yaitu ada filosofis, yudiris, sosiologis, dan juga psikologis. Nah, untuk landasan filosofi sendiri, di mana pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya untuk landasan diri sendiri itu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013, dan juga Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada landasan sosiologis, di mana dengan adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini ada landasan psikologi, di mana hal ini mencakup pada psikologi perkembangan peserta didik dan juga psikologi belajar yang diharapkan mampu membuat peserta didik baik dari segi fisik maupun batinnya dalam menerima pembelajaran. Nah, di sini ada prinsip-prinsipnya, diantaranya yang pertama, peserta didik mencari tahu, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, pembelajaran berorientasi pada perkembangan keterampilan aplikatif, dan yang terakhir adalah pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisik ataupun hard skill dan juga keterampilan mental atau yang disebut dengan soft skill. Dan yang soal yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang telah disempurnakan? Nah, itu komponennya terdiri atas tujuan, komponen isi, metode pembelajaran, dan juga evaluasi. Untuk tujuan sendiri dengan maksud untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar lebih
mampu untuk hidup secara pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan juga efektif. Nah, untuk isinya sendiri merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode pembelajaran sendiri pada komponen ini mencakup pada rencana, metode, dan perangkat yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi pada komponen ini mencakup pada semua aspek-aspek batasan dalam segi pembelajaran. Dan yang terakhir, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan. Nah, rasionalisasi kurikulum 2013 ini merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, di mana usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini adalah dengan adanya perubahan yang pada dasar itu lebih mendasar pada sistem kurikulumnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.